kita yang sudah hadir dengan Kakak Dokter Gita, Ibu Dokter Gita. Selamat malam Ibu Dokter Gita. Assalamualaikum semua, selamat malam semuanya. Wah, Bu. Malam Izin sehat. lalu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang di ruang virtual ini. Nah, yang terhormat Ibu Dr. Gita Febria Friskawati, Magister Pendidikan, selaku narasumber yang hebat kita hari ini, yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus COP, Committee of Practice, dan tidak lupa yang saya banggakan teman-teman praktisi, teman-teman guru PJOK, teman-teman dosen yang luar biasa yang sudah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan narasumber yang hebat kita, dengan Ibu Dr. Gita gitu. Nah, untuk sebelumnya izinkan saya Heri Setiawan sebagai moderator untuk memandu kegiatan kita dari sesi awal sampai dengan sesi akhir untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, susunan pada acara kegiatan hari malam ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari koordinator atau ketua CLP Committee of Practice Bapak Kakak Tonang Juniarto MOR. Selamat malam Kak Tonang. Dan acara selanjutnya akan Malam. dilanjutkan langsung dengan narasumber kita yang hebat, Ibu Dr. Gita Fiskawati, MPD, dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kegiatan malam ini COP alhamdulillah dari waktu ke waktu selalu belajar bersama. Pada pekan kemarin kita sudah belajar bersama dengan Prof. Cali gitu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan dibersamai narasumber yang hebat juga. Nanti kita akan belajar bersama dan berkolaborasi untuk kegiatan kita hari ini. Nah, tidak berlama-lama Bapak Ibu, izinkan kita awali bersama-sama dengan baca Bismillah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama Kristen, Buddha atau yang lainnya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua atau Koordinator COP Community of Practice yang akan disampaikan oleh Kak Tonang Juniarta MOR. Pada beliau dipersilakan. Selamat, silakan Kak Tonang. Terima kasih Kak Eri, eh, rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat ya. Salam olahraga jaya begitu ya. Mantap. Oke, karena COP belum punya salam, nanti kalau dari kakak-kakak peserta punya usulan biar menghidupkan suasana di setiap pertemuan dengan salam COP gitu, nanti boleh ya. Baik, tentu kita sapa terlebih dahulu ada Kak Profesor Cali, kemudian ada Kak Dokter Gita Febria Friskawati MPD, dan segenap para pejuang-pejuang relawan pengurus COP, dan juga para praktisi guru PJOK di seluruh tanah air maupun di luar negeri barangkali, di sekolah Indonesia di luar negeri, ataupun juga teman-teman para akademisi yang tergabung dalam kegiatan pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama tentu sebagai insan Pancasila, tak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima. Semoga dengan nikmat itu kita semuanya bisa terus berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia, khususnya melalui jalur yang kita tekuni yaitu PJOK. Salawat salam tidak lupa semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada kakak-kakak semuanya dimanapun berada. Baik, pada kesempatan malam hari ini kembali COP hadir menyapa kakak-kakak semua dimanapun berada. Dan tadi sudah dimulai prolog dari Kak Heri selaku moderator, terima kasih sekali. Dan juga sudah hadir secara khusus pada malam hari ini Kak Gita Febria, Kak Dr. Gita Febria Friskawati MPD ya. Eh,
yang malam hari ini akan berbagi bersama kita semuanya. Kakak-kakak semua yang sama-sama kita banggakan, bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kembali untuk kesekian kali kami sampaikan, saya selaku yang diamanahi untuk mengkoordinasi jalannya Community of Practice PJOK Indonesia ini, atau kita singkat sebagai COP, perlu menyampaikan beberapa hal yang untuk menjadikan informasi kita bersama. Bahwa COP ini hadir di dilandasi oleh rasa cinta kita semua kepada pendidikan di Indonesia, khususnya di dalam bidang PJOK, mata pelajaran PJOK. Kenapa rasa cinta? Ya karena dengan cinta itu akan banyak memunculkan pengorbanan. Dengan cinta itu kita akan lebih banyak berbuat dengan harapan agar PJOK Indonesia selalu terus berkembang, berdaya dan bermakna untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana sifatnya PJOK? PJOK ini kita betul-betul NGO ya, non-government organization atau community gitu. Jadi kita betul-betul swasta, hadir dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Jadi saya pikir ini adalah media yang luar biasa, yang tepat untuk kita tumbuh dan berkembang bersama, mewujudkan PJOK yang lebih bermakna. Apakah PJOK yang sudah jalan ini tidak bermakna? Tentu sudah banyak kebermaknaannya dan keberhasilan yang kita capai. Tetapi harapannya dengan COP ini, kita bisa lebih, lebih dan lebih lagi menghadirkan kebermaknaan dalam pembelajaran kita. Nah, yang spesial di COP ini, kita berusaha untuk menghadirkan eh, teman-teman baik dari akademisi, dari praktisi, yang jelas dari expert gitu, untuk kita selalu improve, kita upgrade kemampuan kita di dalam PJOK. Bahkan notabene materi-materi yang jarang sekali kita dengar, yang betul-betul baru gitu. Seperti malam hari ini kita akan bicara tentang social justice gitu ya, keadilan sosial dalam pembelajaran PJOK. Nah, dengan itu perspektif seperti apa sih nanti yang akan dibangun oleh narasumber. Nah, semoga nanti bermanfaat. Dan paling penting, bahwa COP ini sudah beberapa kali mengadakan event. Kita pernah bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Kemudian kita dengan Prof. Cali dari Universitas Negeri Yogyakarta, dengan Kak Anggara bicara tentang AI, bagaimana AI ini berperan di PJOK gitu. Dan malam hari ini kita bersama Pak Dokter kita, tentu saya selaku koordinator dan atas nama COP, terima kasih sekali Kak kita atas kesediaannya untuk berbagi bersama kita. Semoga semakin memberikan kontribusi untuk PJOK di Indonesia. Begitu. Dan insya Allah nanti di Desember ataupun Januari kita akan agendakan dengan pembicara Kak Tim Fletcher ya dari Kanada. Semoga nanti bisa waktunya bisa nyambung begitu. Kira-kira demikian, dan terakhir kakak-kakak semuanya di COP ini kita sifatnya sharing bersama, tidak ada yang merasa lebih atau merasa kurang. Intinya kita akan saling melengkapi begitu. Dan ini terbuka untuk umum, bukan komunitas yang eksklusif, tetapi memang komunitas yang terbuka. Dan barangkali dari peserta, teman-teman semuanya nanti kok merelakan waktu untuk ikut mengurusi, dengan senang hati kami akan mengharapkan dengan sangat tangan terbuka kepada teman-teman semuanya untuk ikut terlibat mengurusi COP ini untuk media berkembang. Paling akhir, kita punya media sosial, mohon nanti bisa dibantu like, subscribe, dan bisa di-follow gitu ya, biar lebih memberikan dampak. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat mengikuti kepada kakak-kakak semuanya, kepada Kak Dokter kita nanti waktu sepenuhnya kami aturkan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan malam hari ini kita buka bersama. Semoga Allah ridha dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak kandidat Doktor Kak Heri. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tonang yang luar biasa sudah berkenan membuka sesi kegiatan kita malam ini. Semoga pada malam ini kita tetap semangat semuanya Bapak Ibu yang saya banggakan. Nah, sudah kita rindu-rindukan suara dari narasumber yang hebat kita, yaitu di sini ada Kak Dr. Gita Sosial. Febria Friskawati MPD. Nah, nanti pada sesi kita malam ini dengan webinar bulanan COP PJOK dengan judul Keadilan Sosial Social Justice dalam Pembelajaran PJOK. Nah, ini adalah materi yang eh, sangat menarik untuk kita bedah bersama Bapak Ibu semua. Nah, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber debat pada malam kita hari ini. Beliau adalah Dr. Gita Febria Friskawati MPD. Selamat malam, Ibu Dokter. Selamat malam semuanya, Ya, Kak Heri, ya, Kak Tona. sama-sama. Izin membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang hebat kita, Bapak Ibu semuanya ya. Beliau adalah saat ini sebagai Head Physical Education Health Recreation Department di STKP Pasundan sebagai Kaprodi, Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya beliau sebagai narasumber member of International Physical Education Association bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat yang lainnya. Kemudian selain itu beliau sebagai member of EISEP Group Interest and Physical Education and Social Justice. Jadi sudah jam internasional sangat luar biasa Bapak Ibu. Selain itu juga sebagai member of ASPAC Group Interest in Physical Literation. Kemudian sebagai member of Active Healthy Kid Indonesia dan sebagai reviewer di beberapa jurnal, baik yang pertama di Journal of Sport Area Akreditasi Sinta 2 di Universitas Negeri Riau, kemudian sebagai reviewer di Journal of Edu Sportivo Akreditasi Sinta 2 di Universitas Islam Riau, kemudian selain itu juga sebagai reviewer jurnal di Journal of Juara Akreditasi Sinta 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kemudian sebagai reviewer juga di Journal of GPGOK di akreditasi Sinta 3 di IKIP Budi Utomo Malang. Kemudian sebagai reviewer di Journal of Multilateral Akreditasi Sinta 3 di Universitas Lumbung Mangkurat. Kemudian sebagai reviewer juga di Journal of Kinesthetic Akreditasi Sinta 3 Universitas Negeri Padang. Kemudian reviewer di jurnal Paju Akreditasi Sinta 4 Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian sebagai reviewer juga di jurnal of Biomatika Universitas Subang dan banyak sekali jurnal internasional yang beliau publikasikan dan beberapa buku yang luar biasa yang nanti pada malam ini akan kita dibersamai oleh narasumber yang hebat kita Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi catatan-catatan prestasi dari narasumber yang hebat pada malam ini. Nah, saya sangat senang sekali nanti Ibu Dokter kita berbagi pengalaman, berbagi Santai. materi kita. Bilang aja. Langsung saja kita sambung dengan acara selanjutnya dengan materi kita, keadilan sosial dalam pembelajaran PJOK yang akan dibersamai oleh Ibu Dokter Gita. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri sebagai moderator. Baik untuk semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini saya mendapatkan kesempatan yang mungkin baru ya bisa berinteraksi secara virtual dengan para guru penjas yang hebat gitu ya dari undangannya COP ya gitu dari Prof. Cali juga dari semuanya. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan belajar bersama dari tadi juga sudah dipaparkan dari Kak Tona bahwa kita itu satu untuk semua. Jadi memang kita bersama-sama gitu ya membangun pendidikan jasmani di Indonesia. Jadi terima kasih sangat berterima kasih saya kepada semuanya yang terlibat dalam acara ini. Hmm. Baik teman-teman semuanya, saya izin share screen untuk materinya. Sebentar. Oh ya. Oke. Sudah terlihat teman-teman semuanya?
Ya, sudah aman, Ibu. Oh iya, sebentar kayak ya. Oke, baik. Ya, tadi juga sudah dipaparkan sebelumnya ya oleh Pak Tonang dan Emak yang mungkin dibilang baru di pendidikan jasmani di Indonesia walaupun memang ini bukan tema baru gitu ya mengenai keadilan sosial atau social justice dalam pembelajaran PJOK. Jadi sebetulnya pembelajaran PJOK itu memang awalnya sudah dikembangkan di abad 20-an itu dan diterima di global secara global itu sebagai bagian penting kurikulum di banyak negara di Eropa, Amerika Serikat gitu ya. Namun memang tetap uh, untuk hanya pada kalangan tertentu. Jadi posisi pendidikan jasmani juga terdahulu itu memiliki tantangan gitu ya bagaimana posisi pendidikan jasmani itu bisa menjadi bagian penting dari satu keutuhan dari kurikulum pendidikan yang diselenggarakan di Yang kayak bisa, Mbak. itu. Oke, nah ini sebelum saya lanjutkan ke materi gitu ya, untuk selanjutnya mengenai konsep uh, social justice dalam pembelajaran Penjas, ada gambar yang bisa merefleksikan gitu ya, ini sebagian kecil dari bahasan dari pendidikan jasmani, dilihat dari social justice. Oke, mungkin di sini untuk linknya sudah di-share ya, Kak Hilda. Atur nuhun. Nah, untuk linknya sudah di-share. Ya, jadi di sini ada dua gambar gitu ya, teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Ada gambar yang memang dua orang anak itu, ada laki-laki dan juga ada perempuan sedang bermain bola, gitu ya. Nah, kira-kira di sini siapa yang paling sering bermain sepak bola ketika pembelajaran penjas berlangsung gitu kan ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu link saja ya. Di situ sudah kita lihat misalnya siapa yang paling sering bermain bola ketika pembelajaran penjas. Oke. Ya, ini bebannya diperlihatkan saja lah. Dan semuanya menjawab, oke, anak perempuan hanya ada 5%, anak laki-laki 95%. Nah, oke. Ya, 96% untuk yang menjawab anak laki-laki, anak perempuan 4%. Oke. Ya, oke. Ternyata memang dari data nah, teman-teman guru PJOK semua ya sudah memilih, ternyata kebanyakan itu di anak laki-laki gitu ya dibanding anak perempuan. Oh, mohon maaf ini untuk slide-nya yang ditampilkan di layar bagian mana ya? PowerPoint-nya sudah aman? Sudah aman, Kak. Oh, oke. Oke. Jadi tadi menurut survei kita sudah mengetahui gitu ya, kebanyakan yang sering bermain sepak bola ketika pembelajaran penjas itu adalah ah, anak atau siswa laki-laki. Nah, di sini ini sebagian kecil saja ya dari problem, bukan problem ya. Jadi cuma sebagian kecil saja satu isu gitu. Isunya ini mengenai seks ya atau kalau misalkan dibilang gender, ini kalau seks itu temanya atau artinya jadi untuk seks itu bukan
seks tanda kutip ya, tapi itu adalah jenis kelamin gitu, laki-laki dan perempuan itu sudah pasti. Kalau namun ketika kita mengambil tema gender itu ada konstruksi sosial gitu, laki-laki yang seperti perempuan ataupun eh, laki-laki perempuan seperti laki-laki itu. Tapi kalau ini adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu biasanya laki-laki itu paling aktif atau sering bermain sepak bola ketika pembelajaran penjas. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman semuanya hanya merefleksikan apa yang sudah dilakukan gitu ya, ataupun pengalaman teman-teman PJOK semuanya ketika melakukan pembelajaran penjas, dan ini mungkin saja eh, masalah-masalah atau misalkan rintangan-rintangan yang terjadi gitu ya, dan yang sering dialami oleh guru-guru penjas semuanya untuk mendiskreditkan anak perempuan ketika sedang bermain sepak bola seperti itu. Nah, saya juga akan mengajak teman-teman semuanya untuk membayangkan jika saja permainan sepak bola itu dilarang dimainkan oleh anak laki-laki dan hanya boleh untuk anak perempuan, apa yang dirasakan oleh anak laki-laki. Nah, teman-teman semuanya boleh di chat saja menulis apa yang akan dirasakan jika misalkan kita seorang guru PJOK gitu ya, itu melarang permainan sepak bola dimainkan oleh anak laki-laki yang tadi notabene anak laki-laki biasanya sering gitu ya, atau malah jadi dominan anak laki-laki yang bermain sepak bola, dan aturannya kita balik, dan ini aturannya hanya untuk anak perempuan. Apa yang dirasakan oleh anak laki-laki kira-kira? Seperti itu. Oke, oke. Apa? Merasa minder. Betul, merasa kecewa, merasa tidak adil, kecewa dan marah, berontak, patah hati, berantem, gitu ya. Kalau sekarang sudah seimbang, alhamdulillah, menggerutu, bosan, minder, merasa tidak berguna, kecewa. Nah, seperti itu. Jadi jawaban-jawaban tadi itu merefleksikan ya apa yang memang sebetulnya dirasakan ketika uh, pembelajaran atau pemberian permainan sepak bola hanya dikhususkan oleh untuk uh, anak perempuan. Nah, ini rasa kecewa, marah, sedih, ingin ikut berpartisipasi, merasa tidak adil itu akan terasa gitu ya oleh anak yang didiskriminasikan gitu ya. Ini kasusnya kita balik ke bagaimana jika ini terjadi di anak perempuan. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman semuanya ya mengenai konsep social justice tadi sedikit saya merefleksikan apa yang memang mungkin biasanya, dan alhamdulillah kalau memang sudah tidak, biasanya masih jika ada yang masih dilakukan oleh beberapa teman-teman semua, bahwa masih mendiskreditkan bahwa permainan sepak bola itu hanya untuk anak laki-laki. Nah, itu mengarah kepada adanya tidak adilan gitu ya. Dan siswa perempuan juga itu memiliki hak yang sama untuk mengikuti permainan sepak bola. Nah, sebetulnya konsep ini sudah jauh di eh, apa ya digulirkan gitu ya di Pancasila kita yang kelima, Bapak Ibu. Pancasila kita yang kelima itu adalah apa, Bapak Ibu? Teman-teman semuanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi konsep ini sebetulnya di pendidikan Indonesia juga itu sudah masuk gitu ya, karena kita juga mengenal bahwa yang namanya Indonesia itu beragam budaya, beragam bahasa, beragam culture dan lain sebagainya. Itu untuk memastikan semua anak
tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, gender, atau geografis memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Dan kita kenal juga Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ing Ngarso Kuntuladha Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Jadi untuk konsep atau prinsip-prinsip dasar dari berkeadilan di Indonesia itu sejatinya memang sudah ada dari awal dari pendirian pembawaan pendidikan di Indonesia seperti itu. Nah, ini tadi untuk dampak ya, dampak dari apa yang terjadi sebagian teropong kecil saja itu kita lihat dari adanya perbedaan atau diskriminasi pemilihan aktivitas fisik sepak bola misalkan itu biasanya kebanyakan dimainkannya oleh siswa laki-laki dan perempuan itu menjadi minoritas untuk memainkannya. Ternyata ada banyak penelitian yang mengungkap bahwa itu akan berdampak kepada psikologis anak perempuan gitu ya. Ini ada saya tampilkan beberapa hasil penelitian bahwa yang pertama jadi anak perempuan itu hasilnya ketika ada diskriminatif atau membedakan jenis aktivitas ketika dilakukan dalam proses pembelajaran penjas, mereka jadi hate atau membenci pembelajaran penjas karena keterlibatan mereka yang tidak diakomodir dalam pembelajaran penjas untuk bergerak seperti itu. Nah, jadi mereka itu terkesan ya eh, tidak mau lagi mengikuti pembelajaran penjas gitu. Terus ini juga sama ada menjadi eh, game to play ini adalah menjadi penghambat. Jadi penghambat untuk perbedaan laki-laki dan perempuan itu untuk berpartisipasi dalam physical activity. Ya, jadi beberapa bukti-bukti ini tadi memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ketika adanya diskriminasi pemberian physical activity yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang tadi saya contohkan sebagian kecil saja itu akan mengakibatkan beberapa eh, eh, kesan psikologis yang negatif kepada anak-anak yang menjadi yang terdiskriminasi itu. Kalau di sini kebanyakannya perempuan gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika mendapatkan kesan yang negatif, nah jadi tujuan pembelajaran penjas kita bawa lagi ke Indonesia. Ini saya mengutip dari CPPJOK yang terbaru yang sudah dikembangkan oleh Prof. Cali dan kawan-kawan. Di sini ada Bu Hilda juga dan yang lainnya. Di sini akan terjadi resisten untuk peserta didik dapat menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat sepanjang hayat. Nah, itu untuk tujuan PJOK yang sesuai CP yang terbaru itu adalah menemukan nikmatnya aktif bergerak dan menjadi sehat sepanjang hayat. Namun, ketika ada berbagai resisten yang tadi merasa ketidakadilan, kecewa, marah karena tidak bisa dilibatkan di dalam satu pemilihan materi aktivitas fisik. Nah, itu akan menghambat apa yang dijadikan tujuan oleh pembelajaran PJOK kita ini. Nah, itu sebetulnya untuk konsep jasmani ini konsep baru juga, baru muncul kembali di ranah global gitu ya. Ini ada satu buku yang memang baru muncul, mungkin buku-buku sebelumnya memang ada, tapi ini yang baru muncul itu satu buku di tahun 2002 kalau nggak salah ini mengusung pedagogi sosial justice di pendidikan jasmani. Nah, ini penulisnya eh, asalnya memang dari Inggris, mungkin karena kondisi di Inggris juga kita tidak bisa membawa ya gitu, membawa dan menyamakan satu konsep dari luar di Indonesia karena Indonesia memiliki karakter tersendiri, budaya tersendiri ya yang memang beradaptasi dengan
lingkungannya dengan keadaan yang ada karakter berbeda di Indonesia. Namun ini buku ini menjadi sebuah satu referensi untuk membuka cakrawala kita terhadap pendidikan jasmani yang kita rasa bahwa uh, mungkin saja kita sebetulnya berlaku adil atau tidaknya itu kita tidak merasa gitu ya. Tapi jadi dengan adanya rambu-rambu referensi seperti ini, semoga nanti kita semua bisa merefleksi diri bagaimana kita bisa uh, menjadi aware atau peduli terhadap rambu-rambu ketika saya berbuat adil seperti apa dan ketika saya tidak berbuat adil dalam proses pembelajaran Penja seperti apa. Nah, buku ini sangat menarik gitu ya bagi saya karena di sini eh, dia menceritakan walaupun ini dari kembali lagi konteksnya berbeda ya karena itu di Inggris dan ini kita di Indonesia, tetapi kita bisa mengambil satu sudut segi positifnya apa yang bisa kita ambil untuk merefleksi kembali ke uh, masing-masing. Jika kita lihat di sini untuk mengenai bahasan yang ada di buku ini sangat menarik ya. Fetishism itu kalau kita artikan healthism itu mengenai juga untuk fetishism itu mengenai obesitas dan stigma sosial yang mungkin terjadi di Inggris itu kalau yang obesitas itu memiliki stigma sosial atau bisa mungkin tidak bisa susah bergerak karena terlalu obes gitu ya sehingga mereka itu didiskriminasi dikucilkan seperti itu. Dan yang kedua ini ada albeism dan elitism. Untuk albeism ini diskriminasi untuk yang teman-teman kita yang disabilitas. Nah, seperti itu. Nah, dan yang elitism itu yang kayak semacam ideal di kelompok tertentu gitu ya, yang hanya untuk kelompok tertentu pendidiknya. Terus ada yang membahas juga tadi yang sudah saya katakan di awal, pertama mengenai social justice, mengenai gender dan sexism yang ternyata keduanya berbeda, dan heteroseksisme yang mungkin di kita agak apa bukan apa bahasan yang utama kalau yang empat ya karena mungkin kita. Yang kelima rasisme dan kelas-kelas itu mengenai kalau banyak gitu ya suku Papua, suku Jawa, suku kita juga memiliki keberagaman ya dan juga tentunya akan memiliki keberagaman pula dalam proses penyampaian pendidikan jasmani sampai ada ke kolonialisme. Nah, kita tidak akan membahas tuntas gitu mengenai ini semua, tapi setidaknya kita akan sama-sama merefleksi dan kedepannya berdiskusi kira-kira apa saja yang memang mungkin menjadikan tema utama mengenai cakupan social justice yang ada di Indonesia. Nanti ke depannya eh, kakak-kakak guru PJOK ini sama-sama untuk bisa merefleksi diri kembali lagi sama-sama kita sama-sama apakah kita sudah berbuat adil ataupun belum kepada siswa-siswa kita ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran Penjas yang tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran Penjas yang secara holistik. Nah, ini sebatas referensi saja teman-teman semuanya. Nah, ketika kita berbicara mengenai social justice atau keadilan sosial gitu ya, kata-kata yang sering muncul itu mengenai, nah ini ada gambar reality, equality, equity, dan juga ada justice. Nah, untuk reality ini kita melihat bahwa gambar ini realitinya gitu ya terjadi
sangat ada ketimpangan. Yang satu tinggi banget gitu ya boxnya sehingga bisa melihat ke arah mana saja ketika ada pertandingan bola misalkan. Yang satu cuma satu gitu ya boxnya dan melihatnya lumayan lah bisa melihat. Dan yang satu lagi itu ada anak kecil yang sama sekali tidak bisa melihat gitu ya. Nah, ini realitinya keadaan ketika injustice atau ketidakadilan itu terjadi gitu ya. Jadi konsepnya, gambarnya ya seperti ini jadinya. Jadi ketika ada yang terlalu tinggi, sangat tinggi, terus ketika ada yang terlalu rendah, dia sudah tidak bisa melihat apa-apa. Tuh. Nah, sedangkan untuk yang equality, equal itu adil gitu ya. Jadi semuanya memberikan kalau equal itu perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan keadaan. Nah, jadi kita itu menyimpan box-box ini sama. Ah, katanya adil gitu ya. Padahal yang namanya adil itu tidak harus sama gitu. Nah, kalau yang equality ini konsepnya adil ya. Nah, tetapi ketika adil dan memberikan sama, sama rata, itu tetap saja ada ketimpangan. Teman-teman bisa melihat kakak-kakak semuanya ada ketimpangan yang masih terjadi. Ya, nah yang pertama ini yang paling tinggi ketika diberikan eh, apa ini bangku yang sama ya atau box yang sama untuk menonton bola dan di sini ada pagar, dia masih nyantui-nyantui aja gitu ya, bisa ngelihat. Tetapi untuk yang di tengah, oke masih aman. Nah, tetap walaupun kita sudah memberikan akses yang sama, tetapi ketika ini anak kecil yang melihatnya, tetap saja yang paling ujung ini atau yang paling kecil ini tidak bisa melihat gitu ya. Jadi keadilan itu atau social justice itu bukan berarti semuanya itu diperlakukan sama. Ketika diperlakukan sama atau diberikan sesuatu yang sama, tetap saja hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, jika equity, nah konsep equity ini itu setara. Nah, kalau setara itu perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan keadaan. Jadi pemberian perilaku yang samanya itu tanpa membedakan latar belakang atau kondisi, tapi sesuai dengan uh, apa ya equity itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang disebut dengan adil karena memberikan sesuatunya sesuai dengan kebutuhan. Yang sudah tinggi tidak usah kita berikan lagi bangku untuk melihat bisa melampaui pagar itu gitu ya. Nah, yang sedang nah berarti hanya satu karena dia itu sudah cukup dengan satu bangku misalkan. Nah, ketika ini anak kecil yang mau nonton dan ketika dia diberikan satu bangku tidak terlihat, maka dia harus diberikan dua bangku. Nah, jadi di equity ini atau adil ini semuanya bisa melihat dengan pemberian bangku ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi yang namanya keadilan itu bukan sama sekali memberikan pemberian yang sama gitu ya, tetapi memberikan sesuatunya pemberian itu dengan sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Mungkin di sini kita mengenal pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi konsepnya ya. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kita itu memberikan eh, kepada siswa sesuai pembelajaran, evaluasi, ya, proses, produk, atau outputnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sedangkan justice, nah di sini justice sudah saja tidak ada lagi pagar
yang bisa menghalangi mereka untuk menonton. Jadi semuanya sama melihat dan tidak ada halang-halangan, tidak usah juga memberikan satu porsi ini untuk yang kecil, misalkan untuk ini tidak ada. Tetapi semuanya terbuka. Seperti itu. Nah, ini konsep konsep dasar gitu ya dari pengembangan atau mengenai sosial justice. Begitu pula dengan gambar-gambar seperti ini ya. Tadi ini sudah dideskripsikan. Jadi ini gambarnya sama di sini juga. Nah, di sini ada inequality atau tidak eh, adil gitu ya, karena semuanya berlarinya beda-beda gitu ya. Nah, ini equality, equality juga berlarinya sama gitu ya, dengan yang berbeda, tetapi eh, mereka masih dalam satu jalur. Equity ini dengan sesuai dengan kebutuhan yang adaptif, silahkan gitu ya, menggunakan roda dan yang lainnya, silahkan juga. Dan liberation atau kebebasan atau social justice itu sudah tidak ada penghalang gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan, tadi sudah disebutkan ya, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kita sangat kaya dengan keberagaman, kebudayaan ya. Jadi proses pembelajaran Penjas dari satu provinsi-provinsi lainnya mungkin saja memiliki karakteristik karakteristik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi kita harus tetap sama. Tujuan Penjasnya itu tadi adalah untuk membuat pembelajaran Penjas yang bermakna, ya, berdampak kepada siswa, enjoy ya kepada siswanya dan merasakan nikmatnya bergerak gitu ya. Nah, hanya saja mungkin pemberiannya itu berbeda-beda. Nah, kita ini dilihat ya, mungkin saja di beberapa daerah ada yang kurang beruntung, misalkan dalam hal fasilitas gitu ya, atau dalam hal lapangan dan ataupun juga dari peralatan dan lain sebagainya. Itu tidak lagi menjadi sebuah hambatan bagi guru penjas untuk menyelenggarakan penjas yang bermakna ke depannya seperti itu. Nah, ini satu konsep yang saya rancang gitu ya untuk ini sudah mulai ke dalam. Kalau tadi sebetulnya hanya pengantar ya kakak-kakak semuanya. Semoga tadi bisa merefleksikan secara menggambarkan secara umum mengenai social justice gitu ya. Nah, untuk yang sekarang saya mencoba merefleksikan social justice itu dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, jadi ada 6 poin utama yang mungkin saya akan ungkap sekarang gitu ya. Tapi ini bukan hasil penelitian juga, jadi ini merupakan hasil dari satu renungan dari hasil saya melihat seperti apa yang sedang terjadi fenomenanya sekarang di dalam uh, apa sebuah beberapa atau enggak sebuah beberapa penelitian yang ada mengenai pendidikan jasmani itu perkembangannya dan juga fenomena yang sedang terjadi uh, sekarang mengenai pembelajaran penjas di Indonesia. Nah, ini ada 6 yang saya akan bahas mengenai akses, peluang, kurikulum, kompetensi guru, ketimpangan daerah, hambatan ekonomi, sosial. Oke, yang pertama itu ap- akses. Nah, akses PJOK yang merata gitu ya, yang selama ini kesetaraan akses. Jadi pendidikan jasmani juga itu harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Ini bukan apa ya, setidaknya kita tadi saya sudah katakan bahwa ini refleksi bersama ya, mungkin kalau misalkan memang
eh, kita merasakan semuanya bahwa wah iya ini saya merasakan ini atau saya tidak merasakan ini, tetapi ini menjadi ajang sebuah refleksi untuk kedepannya melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kita mencapai pembelajaran penjas yang berkualitas di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi untuk kesetaraan akses ini juga kita harus sama-sama merefleksikan itu penjas di perkotaan maupun pedesaan itu apakah sudah diselenggarakan dengan baik atau tidak? Apakah informasi-informasi yang dari beberapa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru itu sudah tersosialisasikan sepenuhnya di perkotaan maupun di pedesaan atau belum gitu ya. Nah, Alhamdulillah ini COP PJOK ini menjadi jembatan ya yang menginformasikan bahwa untuk perkembangan penjas yang sedang berlangsung ini seperti apa. Jadi kita bisa berkomunikasi, gitu ya. Semoga bisa menjangkau di daerah perkotaan maupun pedesaan. Itu karena perkotaan dan pedesaan itu memiliki karakter yang sangat berbeda dari segi fasilitasnya, dari segi karakter siswanya juga sama. Nah, ini kita berbicara dengan fasilitas juga. Untuk fasilitas itu fasilitas dan ruang yang layak dan berkualitas di setiap sekolah itu apakah memang itu teman-teman semuanya sudah merasakan bahwa wah ternyata saya mengajar di tempat yang terpencil gitu ya atau di desa penjasnya gini-gini aja karena saya tidak memiliki fasilitas misalkan lapangan dan lain sebagainya atau bahkan kemarin saya mendapatkan cerita dari guru yang ada di Bandung, kebetulan ya. Kalau saya katanya Bu, penjasnya itu karena eh, sekolahnya berada di dalam gang gitu. Jadi kita tidak memiliki ruang gerak yang bebas untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah, itu juga harus bagaimana caranya kita sebagai guru PJOK untuk bisa mereduksi masalah itu menjadi ya tetap bisa diselenggarakan pembelajaran penjas yang berkualitas. Nah, ini yang pertama yang bisa kita refleksikan mengenai akses PJOK yang merata gitu ya. Jadi dari kesetaraan aksesnya di pedesaan maupun perkotaan dan juga fasilitasnya tentunya yang memang mendukung bagaimana terselenggaranya pembelajaran penjas yang berkualitas. Nah, yang kedua itu ada penyamaan peluang bagi semua siswa gitu ya. Nah, mengenai ini saya yakin ini sudah digabungkan di eh, CP Penjas yang lalu itu ya sama Prof. Cali mengenai inklusi bagi semua kelompok. Jadi PJOK itu harus bisa menjangkau semua kelompok usia termasuk anak yang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kita bisa merangkul mereka untuk ikut berpartisipasi walaupun tadi ya tidak semuanya disamakan, adil itu tetapi disesuaikan dengan porsi-porsinya dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi konsepnya. Nah, ini tentu saja tidak ada diskriminasi ya, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan tadi jenis kelamin, ras atau status sosial ekonomi yang latar belakang mereka gitu. Selanjutnya, nah ini kurikulum. Kurikulum juga ini ketika PJOK dilihat dari kacamata sosial justice atau keadilan sosial, ini kita menyangkut secara holistik. Jadi bukan hanya proses pembelajarannya, tetapi semua aspek yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran penjas di sekolah. Seperti tadi ada fasilitas, seperti itu ya, ada tempatnya, akses. Nah, ini juga kurikulumnya, senjatanya yang bisa dijadikan senjata untuk secara langsung untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran penjasnya itu adalah kurikulum yang responsif keberagaman.
Jadi kurikulum yang beragam ini, kurikulum pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam dan mudah diakses oleh siswa atau disesuaikan dengan developmentally appropriate practice. Dan alhamdulillah ya, kali ini saat ini kurikulum atau penjas di kita ini bersama dengan eh, Prof. Cali gitu ya. Ini di capaian pembelajaran penjas di kita ini di Indonesia sudah mencantumkan atau berbasis keadilan sosial. Di sini semua anak tanpa terkecuali akan menempuh perjalanan pembelajaran yang dipandu secara pedagogis untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman serta sikap terhadap gerak dan kesehatan. Jadi di sini udah ada penekanannya semua anak tanpa terkecuali. Berarti ini sudah masuk ke dalam prinsip social justice dalam pendidikan jasmani. Jadi eh, semoga saja gitu ya untuk kedepannya ini Prof. Cali menggaungkan merdeka bergerak. Jadi prinsipnya itu semua anak tanpa terkecuali akan menempuh perjalanan pembelajaran tanpa terkecuali. Jadi sudah mengusung konsep social justice seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, selain daripada kurikulum, tadi dengan kacamata yang holistik, ketika kita memandang social justice, itu ada peningkatan kualitas guru penjas. Guru penjas itu menjadi ujung tombak bagaimana penyelenggaraan pendidikan jasmani dan kualitas pendidikan jasmani itu bisa terlaksana. Jadi guru penjas itu perlu mendapatkan pelatihan dan pembaruan pengetahuan secara berkala agar dapat memberikan pengajaran yang adil dan berkualitas bagi semua siswanya tanpa terkecuali. Jadi kakak-kakak semuanya, alhamdulillah di sini di rumah kita di rumah COP PJOK gitu ya. Yang tadi NGO kata Pak Ketua ini merupakan gebrakan baru yang sangat hebat untuk memfasilitasi teman-teman guru PJOK untuk selalu kita bersama-sama menukar gagasan, pikiran untuk satu tujuannya adalah untuk kualitas penjas kita gitu ya. Jadi ada kitanya, ini penjas punya kita gitu. Jadi alhamdulillah sangat bagus sekali dan di sini sudah terlihat ya. Jadi selain yang formal dari PPG dan PKG PJOK, ini COP juga ini sudah memperlihatkan gitu ya kepeduliannya untuk kita semua dan ini untuk kita semua juga. Selanjutnya adalah mengenai hambatan ekonomi dan sosial, mengatasi hambatan ekonomi dan sosial. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ketika kita mengajar di pedesaan, di perkotaan, mungkin kita merasakan secara langsung sebagai guru penjas gitu ya, selalu saja ada hambatan yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi dan sosial gitu ya. Perlu mendapatkan siswa itu seharusnya perlu mendapatkan pengetahuan yang setara tentang pola hidup sehat mungkin, kebugaran fisik yang dan berkelanjutan. Jadi tidak ada lagi satu pemisahan bahwa di pedesaan ini gara-gara misalkan tidak ada fasilitas yang memadai, pada akhirnya tidak terselenggaranya pendidikan jasmani, itu sudah tidak ada alasan lagi. Dan juga ini mengenai penguatan program pemerintah seperti penyediaan alat olahraga atau peralatan penjas gratis subsidi itu ya kita jangan apa ya tidak mengharapkan secara lebih dari pemerintah tetapi kita yakin sendiri ya dengan niat ibadah untuk memberikan pengajaran penjas ya kepada siswa itu kita bisa memodifikasi berbagai macam peralatan yang di sekitar kita untuk bisa tetap terselenggaranya proses pembelajaran penjas. Tuh. Ini juga mengurangi ketimpangan
daerah maju dan terpencil hampir sama dengan tadi di desa dan di perkotaan gitu ya. Nah, implementasi Penjas juga bisa ditujukan untuk masyarakat di daerah terpencil juga penting. Mungkin saja kalau di Jawa Barat itu ada kayak semacam di Banten ada suku Baduy dan kita juga tidak tahu ya seperti apa. Dan suku Baduy itu ada suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Ya, di situ yang kalau yang di luar itu masih mengenyam pendidikan dan apakah di situ juga ada proses pembelajaran penjas dan seperti apa. Nah, kita harus bisa eh, sama-sama melihat bahwa penjas itu harus diakses oleh semua eh, apa daerah maju ataupun yang terpencil. Ini sebetulnya beberapa artikel-artikel ya yang membuktikan bahwa eh, fasilitas apa pentingnya fasilitas faktor fasilitas yang ada daerah perkotaan atau daerah terpencil itu dibandingkan gitu ya untuk aktivitas fisiknya. Nah, jadi enam konsep itu semoga dijadikan refleksi bagi kita semuanya untuk merefleksikan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai guru penjas sudah merasa adil ataupun belum gitu ya. Kita bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri yang pada akhirnya dari sebuah refleksi itu kita bisa merenungkan, bisa merancang apa yang memang seharusnya kita berikan untuk proses pembelajaran penjas yang bermakna kepada anak-anak didik kita semuanya seperti itu. Dan ini ada satu quote ya. Jadi together we can ensure that no child is left behind. Gitu. Jadi kita bersama-sama memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal gitu. Semuanya memiliki kesempatan yang sama tidak terkecuali untuk bisa mendapatkan uh, pendidikan jasmani yang berkualitas sesuai dengan tadi 6 poin yang sudah semoga menjadikan refleksi bersama gitu ya. 6 poin tadi apakah kita sebetulnya dalam posisi di mana itu bisa menjadikan refleksi dan untuk kedepannya bisa merancang bagaimana proses pembelajaran penjasnya itu bisa bermakna bagi siswa. Nah, ini quote-nya jadi tidak ada siswa yang tertinggal. Tuh. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Semoga saja bermanfaat walaupun hanya sedikit ya dan semoga kita tetap terus bersama-sama gitu ya, saling menukar pikiran, gagasan dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri masih mute. Ya, terima kasih Kak Gita atas materinya luar biasa pada malam ini. Nah, ini luar biasa sekali Kak Gita saat ini masih di Perth, Australia tapi meluangkan waktu berbagi belajar bersama. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka cermin yang pertama. Silakan kepada Bapak Ibu semua para peserta kegiatan kita ini yang tanyakan. Nah, di sini sudah ada yang menanyakan dari Kak Guntur Firmansyah. Ya, selamat malam Kak Guntur. Silakan. Nggih, baik Kak Heri. Suara saya jelas nggih? Ya, aman Kak Guntur. Nggih. Mohon maaf Bu Gita, saya nggak aktifkan video. Ya, Pak Guntur. Nggih, ini aja Bu.
eh yang dan teman-teman COP, Kak Epta, Kak Tonang, dan yang lainnya. Di sini saya ya ingin bersilaturahmi ya dengan Bu Gita nggih. Meskipun sudah lama berkomunikasi tapi belum pernah ketemu dengan Bu Gita. Ya mungkin nanti lain waktu bisa ketemu langsung Bu Gita di event selanjutnya. Ini Baik, aja. Pak Guntur dari Malang ya. Nggih, dari Malang. Iya, Nggih, ini aja. Saya tadi sempat memperhatikan tentang ini Bu, apa memberikan kesempatan gitu ya, hak yang ditemukan, apalagi yang anak sekarang ya. Bahkan Kak Seto pun bilang kalau anak sekarang itu menemukan anak yang penurut itu sangat hal yang mustahil gitu ya. Nah, artinya dengan kita memaksakan kesempatan itu bisa menjadi sebuah ini kekhawatiran gitu nih, bahwa ketika mereka bergerak dengan keterpaksaan, kemudian tidak mereka sukai, itu bisa dikatakan sebuah pelanggaran keadilan sosial. Dan paling jauh pasti nanti akan mereka itu tidak bisa merasakan nikmatnya bergerak. Gitu. Kalau urusan sepak bola laki-laki perempuan itu bagi saya memang harus dibedakan sih, karena kan kita juga tahu ya di mana titik sukanya. Kalau orang sudah suka tanpa mereka diberikan kesempatan, mereka pasti akan meminta kesempatan. Nah, jadi mungkin pemikiran saya adalah ketika kita memberikan kesempatan tapi mereka nggak suka, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri sebagai guru pengajar di sekolah. Nah, kalau tidak seperti itu, Bu Gita, menurut Bu Gita tuh gimana sih kita nanti eh, mendiskusikannya lebih jauh? Apalagi dengan guru-guru senior ini ya, yang sudah makan garam selautan mungkin gitu ya. Jadi gitu, Bu Gita. Terima kasih, mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Guntur. Nah, silakan Ibu Gita bisa langsung konfirmasi. oke, baik. Terima kasih banyak Kak Guntur. Akhirnya kita bertemu secara virtual di sini ya. Kak Guntur, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi memang konsep-konsep tadi sebetulnya hanya untuk menjadi satu pemantik gitu ya. Ada beberapa poin yang namanya learning process itu adalah satu ada yang menyebutkan itu art ya atau style dari gurunya. Tetapi ketika kita memandang itu dari segi atau lensa social justice, kita harus memperhatikan beberapa poin-poin tadi yang menjadi satu core-nya dari social justice seperti equity gitu ya, dan social justice itu sendiri seperti apa. Nah, jadi memaknai tadi pertanyaan dari Pak Guntur gitu ya. Jadi pemilihan siswa itu betul ya terkadang ketika siswa memilih itu siswa justru lebih bersemangat gitu ya. Jadi ada suatu pendekatan gitu yang namanya pendekatannya itu dari pemilihan materi ya. Ada Ya, ada pemilihan materi berdasarkan pilihan siswa untuk mengurangi. Sebetulnya ada berbagai macam uh, taktik strategi gitu ya sebetulnya. Tetapi ada yang namanya student voice gitu ya. Jadi kita itu meramu, bisa saja ya meramu, mengumpulkan gitu ya student voice atau pemilihan materi yang mungkin akan disukai banyak oleh siswa dan siswa akan terlibat secara aktif yang lebih banyak keterlibatannya baik laki-laki maupun perempuan itu tergantung dari pilihan-pilihan mereka gitu ya student voice-nya itu mungkin salah satu jadi cara kita untuk bisa memfasilitasi atau mengakomodir proses pembelajaran penjas itu ketika memiliki pilihan gitu ya. Tadi balik lagi yang namanya adil itu sebetulnya memang tidak harus sama gitu ya Mas Guntur. Tetapi itu kita diberikan sesuai kebutuhan, kita bisa melakukan itu menggunakan pendekatannya apa student voice tadi. Jadi untuk caranya itu adalah uh, student voice itu pilihan siswa, meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan rasa
kepemilikan karena itu adalah pilihan siswa dan mendorong pengembangan keterampilan, misalkan komunikasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi karena itu merupakan satu pilihan siswa gitu, Pak Guntur. Jadi bisa menerapkan ya beberapa pendekatan-pendekatan seperti itu, Pak Oke, Guntur. demikian Kak Guntur ya. Jadi dengan student voice untuk salah satu untuk mengakomodasi itu gitu. Mhm. Nah, oke, apakah sudah bisa menjawab dari pertanyaan tadi Pak Guntur? Iya, terima kasih Pak Eri. Ya, Kalau siap. yang itu kan sudah ada di materi PKG, PJOK gitu nggih. Oh Saya ya, lihat Iya, juga siap. ada beberapa fasilnya, ada Kak Alhamdulillah. Yoni, ada Kak yang lainnya itu sepertinya terlibat di sana. Iya, Oke. mantap, mantap. Terima kasih. Oke, Salam sehat terima untuk semua. kasih. Ya, terima kasih Ya, Kak Guntur, terima kasih Ibu Gita. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan dan kakak semuanya, silakan kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti kalau sudah ada kumpulan beberapa 3 pertanyaan gitu Bu Gita ya, nanti kan kita konfirmasi gitu. Silakan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita adakah yang menanyakan nanti bisa present gitu ya, ataukah menuliskan di forum chatting, terutama yang di YouTube juga. Nah, ini silakan Kak Renaldi. Bisa open mic. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Yang mau saya warahmatullahi tanyakan itu lebih ke untuk gurunya Bapak. Ini kan eh, judulnya tentang keadilan sosial ya. Nah, yang jadi problem jadi masalah dalam sebenarnya tidak hanya di dalam guru PJOK Bapak, terlebih dalam semua guru gitu. Nah, yang jadi masalah kan tentang rekrutmennya Bapak nih, rekrutmen guru PJOK sendiri. Nah, kebanyakan rekrutmen di daerah saya aja, nggak tahu daerah lain. Nah, ini tuh tidak berfokus terhadap potensi, bakat, prestasi, ataupun kompetensi si gurunya itu sendiri. Tapi lebih ke condong ke peranan orang siapa yang ada di dalam sekolah itu tersebut. Nah, bagaimana dalam mencikapi itu semua Ibu terhadap hasil belajar siswa atau hasil prestasi siswanya? Kalau gurunya aja secara eh, rekrutmennya seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih Kak Renaldi. Kita tampung dulu pertanyaan yang dari Kak Renaldi berkenaan masalah rekrutmen guru PJOK yang tidak berorientasi dari bakat dan peranannya gitu ya. Ya, kemudian pertanyaan kedua, silakan yang mau ditanyakan boleh resen nanti dari setelah 3 ya Kak kita ya. 3 pertanyaan kemudian kita konfirmasi. Adakah yang mau disampaikan? Bisa resen ataukah menuliskan di forum chatting Bapak Ibu semuanya. Belum ada? Ya, mungkin kalau belum bisa langsung dikonfirmasi kita gitu ya. Dari pertanyaan Kak Renaldi. Silakan Ibu kita. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang ketika kita berbicara mengenai social justice pasti holistik ya. Dari tadi juga sudah bukan hanya pada proses pembelajaran antara guru dan siswa, tetapi ini dari segi gurunya gitu ya. Karena inilah adalah hak-hak gitu ya, hak-hak dari guru PJOK yang mungkin sistem penerimaan di Indonesia mungkin ini jadi bisa jadi salah satu pertimbangan gitu ya dari yang pemangku pemegang kebijakan bahwasanya penerimaan guru PJOK ini biasanya yang saya lihat fenomenanya juga jadi terkadang mohon maaf ya jadi bukan mendiskreditkan jadi bukan elitism gitu ya. Ini yang tadi dibahas mengenai social justice dari buku itu ada elitism bukan dari kalangan-kalangan tertentu gitu ya, tetapi setidaknya ketika apa namanya suatu itu di, di diberikan oleh yang ahli gitu, maka setidaknya kita berharap itu akan menghasilkan sebuah kualitas gitu kan ya. Tetapi ketika rekrutmennya itu masuknya ya yang tadi dikatakan oleh Kak Renaldi gitu ya, rekrutmen guru PJOK-nya kadang saya juga melihat gitu ya, ada beberapa bukan disebut case, ini mungkin memang tidak bisa disebut case juga karena ini fenomena yang memang terjadi gitu. Jadi ada beberapa orang yang
memang itu misal gitu ya, mohon maaf ini bukan mendiskreditkan harus jadi pabiliun gini ya, seseorang gitu ya, atau beberapa kelompok. Misalkan seperti ini ya, saya melihat fenomena ada eh, guru penjas itu yang awalnya dia itu menjadi atlet, misalkan atlet sepak bola dan melatih di eh, satu katakanlah SMP. Tetapi udah lama kelamaan jadi pelatih gitu ya. Ternyata ada lowongan gitu di guru PJOK-nya dan secara otomatis karena sudah berpengalaman dan juga memang sudah mengenal dengan lingkungan itu dan dia itu pasti langsung menjadi guru PJOK seperti itu. Ya, kalau misalkan kita dilihat dari kacamata agama dan sebagainya, itu rizkinya, ya alhamdulillah gitu ya. Namun ketika kita dilihat dari memang proses rekrutmennya, kalau dilihat tidak adil, dilihat dari kacamata ketidakadilan itu ada di kita, gitu ya, ada di kita sebagai pelaku atau guru PJOK yang notabene kita itu misalkan latar belakangnya adalah eh, pendidikan untuk pendidikan jasmani, kesehatan dan reaksi ataupun yang memang untuk latar belakangnya dari apa strata-strata yang untuk dipersiapkan untuk secara spesifik untuk pengajar penjas, tetapi ada kejadian seperti itu mungkin kacamata kita menganggap itu tidak adil gitu ya. Tetapi ketika kita balik lagi ke yang tadi gitu ya, ada beberapa kalau untuk masalah rekrutmennya mungkin seperti itu ya dari dipandang dari kacamata. Tapi ada beberapa yang memang kita bisa mengambil dari kacamata yang lainnya bahwa ya keadilan sosial juga itu bisa menyelenggarakan atau misalkan pendidikan non formal gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kejadiannya seperti itu ya mereka mereka itu memiliki hak juga gitu. Jadi mereka juga memiliki hak untuk bisa mengembangkan potensinya dan belajar bagaimana caranya bisa mengajarkan pendidikan jasmani yang memang uh, seharusnya dan bisa menciptakan pendidikan jasmani yang berkualitas. Jadi ini tergantung perspektif cara pandangnya. Tapi untuk masalah rekrutmen mungkin ini menjadi satu pemikiran kita bersama untuk pengambil bukan kita sih ya pengambil kebijakan ada di sini ada Prof. Cali mungkin ya seperti apa rekrutmen yang memang bisa dijadikan sebuah kebijakan untuk rekrutmen guru PJOK dari kompetensi, latar belakang, dan lain sebagainya, agar mereka memiliki kacamata yang bahwa dipandang oleh orang-orang ataupun kelompok kita itu adil untuk kita sebagai yang merasa bahwa ini PJOK punya kita gitu. Seperti itu Kak Renaldi. Oke, demikian Kak Renaldi berkenaan dari jawaban dari kita. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Kak Renaldi? Apakah sudah cukup? Sebenarnya ada sih Pak, cuman takutnya lebih sensitif aja. Oh, tidak apa-apa, disampaikan aja. Ini mumpung ada narasumber yang hebat nih. Nah, Silakan, yang saya disambung maksud aja. tuh bukan perihal si apa sih si gurunya misalkan guru eskul kemudian jadi guru PJOK. Nah, ini lebih lebih sensitif gitu Bu. Misalkan orang tuanya tuh guru di situ, kemudian karena kosong, nah udah di booking nih sama si anaknya. Nah, itu kan secara keadilan sosial kan nggak ada nih. Sedangkan banyak nih teman-teman saya harus tantang nenteng ke sana sini nyari apa nganter-nganter ijazah untuk masuk ke dalam satu sekolah itu untuk ngajar segala macam. Ternyata kalah sama orang yang orang tuanya dari situ atau punya kenalan apa segala macam itu sih Bu. Soalnya kan misalkan kalau kita ngomongin profesi lain ya, kan nanti kita untuk mengembangkan untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Masa sih rekrutmennya sepayah itu? Gitu sih. Maaf kalau saya salah. Oke. Ya, baik. Karena itu mungkin pengalamannya secara langsung ya, Kak Rena. Jadi memang ini kembali lagi mungkin ini eh, eh, apa ya? Problemnya itu adanya di
manajemen sekolahnya mungkin ya. Jadi di sudut kacamata lensa ketidakadilannya dari cara pandang di eh, Kak Renaldi gitu ya terhadap rekrutmennya di satu sekolah dan itu di manajemen sekolahnya gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya karena itu manajemen yang di sekolahnya gitu ya. Jadi ya mungkin kalau memang seperti itu adanya dianggap tidak adil gitu ya. Dan kalau misalkan tadi mengenai rekrutmen mungkin nanti akan ada beberapa akan baru, tetapi kalau ini mengenai manajemen sekolah, ya kita kembalikan lagi sebetulnya ini ada satu isunya itu di proses penerimaannya di sekolah gitu ya. Saya juga tidak bisa menjawab secara apa ya dalam konteks keterhubungannya langsung ke dalam eh, pendidikan jasmani dan sosial justice karena mohon maaf mungkin karena ini terjadinya pada ranah eh, proses penerimaan di manajemen sekolah itu sendiri. Jadi mohon maaf tidak secara langsung bisa menjawab Kak Renaldi. Ya, demikian Kak Renaldi, sudah cukup atau ada mau dikonfirmasi lagi? Terima kasih banyak Bapak, cukup. Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Renaldi. Nah, demikian tadi Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Silakan kita buka sesi yang selanjutnya. Nah, ini Kak Ilda. Sudah, silakan Kak Ilda. Baik, terima kasih Kak Heri. Saya nggak mau kalah juga buat ikut diskusi, meskipun Bu Gita ada di depan saya. Em, Melanjutkan dari pertanyaannya Kak Renaldi, ini menarik sekali Kak Renaldi. Saat ini social justice belum terintegrasi di standar calon guru penjas gitu ya. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Prof. Charlie dan tim sudah mengintegrasikan itu ke dalam satu pelatihan formal dalam PKG PJOK. Jadi beberapa guru in service sudah mulai memahami begitu topik social justice. Saya ingin brainstorming saja, kira-kira Bu Gita, arah standar PITI di Indonesia ini akan kemana? Gitu ya. Dan selama ini standarnya kemana? Dan mungkin apa? Saya tidak mencoba untuk mengutuk kegelapan, tapi menyalakan cahaya gitu di tengah kegelapan. Jadi kira-kira take away message apa atau pesan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Gita kepada rekan-rekan kita nih yang calon guru dan juga guru untuk bisa tetap relevan dengan isu-isu sosial justice dalam pembelajaran Penjas. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih Kak Heri. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Ilda. Ini sama-sama di Australia Ilda ya, sama Kak Gita. Nah, Ya, ini silakan. kita depan-depanan ini. Nah, silakan ini Kak Terima Gita. kasih. Pertanyaan dari Kak Ilda Ya, tadi. terima kasih Ya, banyak, silakan. Kak Hilda. Jadi sebetulnya memang ya sedikit banyaknya saya juga tahu ceritanya ini dari Kak Hilda gitu ya. Sebetulnya jadi memang untuk saat ini perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia dengan adanya CP yang terbaru itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat jauh melampaui dari perkembangan pendidikan jasmani yang mungkin bisa dikatakan sebelumnya belum apa ya, bukan tidak tetapi belum sampai pada titik sekarang ini. Jadi terima kasih kepada Prof. Chali sudah dan Kak Hilda juga dan teman-teman semua di sini semuanya itu sudah sangat berusaha untuk mencapai eh, apa pembelajaran merangkum atau merancang pembelajaran Penjas hingga sampai saat ini mengeluarkan CP terbaru ya. Nah, sebetulnya key message eh, message-nya semuanya sudah tertuang tadi juga kata Kak Hilda ya, semuanya teman-teman juga sudah merasakan adanya apa beberapa konsep sebetulnya itu namanya social justice gitu ya, konsep-konsep di CP baru dan lain sebagainya berdiferensiasi yang tadi juga CP-nya berbunyi
semua anak tanpa terkecuali gitu. Sebetulnya itu sudah semuanya terbungkus dengan konsep social justice. Hanya saja untuk konsep social justice-nya ini saya mencoba untuk membuka tabir itu gitu. Dan ini namanya penjas untuk social justice gitu ya. Dan sebetulnya dalamnya yaitu yang sudah teman-teman ketahui dan teman-teman juga sudah mungkin langsung mengimplementasikannya pada saat proses pembelajaran penjas, akan tetapi dari tabir itu ya saya buka melalui hasil-hasil riset gitu ya, dan apa yang sedang berkembang di global, dan itu namanya social justice gitu. Jadi sebetulnya message-nya itu sudah tepat sekali ya untuk pembelajaran penjas yang berbasis social justice sekarang itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancang dengan Prof. Cali, Kak Hilda, dan teman-teman di sini semuanya. Hanya saja saya hanya membuka tabir ini masuknya ke dalam social justice isu dalam pembelajaran penjas seperti itu. Nah, untuk kedepannya sebetulnya ada berbagai eh, jenis gitu ya pendekatan-pendekatan yang lebih atau mode-mode pembelajaran yang lebih mengarah pada proses pengenalan konsep sosial justice-nya itu kepada siswa gitu ya. Nah, dari segi theoretical framework-nya itu dari David Kirk gitu ya. Kita kenal David Kirk itu satu profesor mbahnya mungkin ya di Inggris. Kalau di kita kan mbahnya Prof. Cali gitu ya. Kalau di Inggris itu ada David Kirk. Nah, kalau David Kirk itu membawa konsepnya untuk social justice-nya adalah critical pedagogi gitu ya. Jadi ada yang critical pedagogi gitu yang kritis terhadap proses pembelajaran penjas yang dengan mengusung konsep tanpa terkecuali tadi ya kritis terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi saat ini, apa yang dibutuhkan oleh pembelajaran penjas seperti misalkan mungkin mengenai karakter dan lain sebagainya, kritis juga terhadap pentingnya kita itu bersosialisasi dengan yang lainnya, kritis juga terhadap pentingnya physical activity untuk kita gitu ya. Nah, dan itu juga semua dikemasnya ada dengan model-model pembelajaran gitu ya. Ada model pembelajaran yang terbaru itu kalau saya mohon maaf kacamatanya masih dari kacamata hasil riset gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak semua sudah sangat hebat, bisa secara langsung gitu ya, praktisi itu menyampaikan pesan, menyampaikan yang memang seharusnya disampaikan ketika proses pembelajaran penjas langsung kepada siswa, tapi saya hanya pada tataran eh, secara lapisan paling atas, tidak secara mendalam gitu ya. Nah, itu ada beberapa model. Misalkan modelnya sekarang itu yang lagi tren global itu ada TPSR atau Teaching Personal Social and Responsibility. Mungkin teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya juga sudah mengenal model pembelajaran TPSR, tapi dibungkus ke dalam model pembelajaran social justice. Jadi sebetulnya Kak Hilda, semuanya kita sudah sejalan, searah, setujuan gitu ya. Hanya saja saya membuka tabir bahwa uh, proses atau keadaan penjas kali ini, di sekarang ini yang sedang terjadi itu untuk mengarah kepada pembelajaran penjas yang berkonsep social justice. Terima kasih, Kak Hilda. Semoga bisa menjawab. Terima Oke. kasih, Dokter Gita. Gimana Kak Ilda? Ada yang mau dikonfirmasi atau sudah cukup? Sudah cukup kita berikan ke Mas Ebta. Kayaknya dari tadi pegal tangannya tuh. Oke, siap. Terima kasih Kak Ilda dan terima kasih Kak Gita atas konfirmasinya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, silakan Kak Epta. Semangat ini Kak Epta. Aduh, tangan saya pegel juga. Baik, selamat malam Kak Gita, salam kenal. Selamat Saya malam, juga salam mau kalah kenal, Kak dengan Kak Eva. Ida ini. Mau tanya juga, kok penasaran dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin saya menghubungkan dengan pengalaman sehari-hari ya, jadi guru PJOK gitu.
Sebenarnya saya juga galau gitu ya ketika apa ingin menghadirkan social justice dalam pembelajaran. Ketika mamanya contoh dalam pembelajaran sepak bola begitu, eh, saya pengennya itu siswa saya yang cewek itu juga berbaur gitu ya, dengan teman-teman cowoknya gitu. Mungkin pertanyaan saya, apakah motivasi itu juga menjadi apa ya, berpengaruh terhadap guru ketika kita ingin menghadirkan social justice gitu. Kadang guru juga pengen menghadirkan keadilan gitu. Tapi di sisi lain itu ketika dihadapkan dengan peserta didik yang aduh Pak, saya males Pak, panas Pak, ini begitu ya. Ini contoh nyata ya mungkin. Nah, itu kita pengen mengerti social justice tapi pembelajaran yang adil, tapi kadang motivasi terutama ini anak cewek yang sekarang kadang itu ya takut skincare-nya rusak dan sebagainya ya mungkin dipanas-panas dan sebagainya. Mungkin apakah itu berpengaruh juga ya motivasi awal peserta didik. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada nggak sih tips dan triksnya gitu ya, secara bagaimana sih kita menghadirkan keadilan bagi peserta didik gitu ya. Kita mendesain pembelajaran yang eh, peserta didik terutama yang anak-anak cewek nih PR-nya yang mungkin di era sekarang itu ya. Itu mungkin Kak Gita. Terima kasih waktunya. Ya, silakan. Terima kasih Kak Terima Epta. kasih banyak Kak Ebta. Wah, luar biasa ya pertanyaannya ini yang eh, berat sekali gitu menjawabnya. Oke, Benar-benar. baik. Jadi memang tadi itu dengan permasalahan yang tadi pemantik mengenai sepak bola dan lain sebagainya pasti gitu ya. Saya yakin sekali semua guru yang ada di sini, kakak-kakak semuanya memiliki keinginan bahwa yang namanya pembelajaran penjas itu, dan saya yakin juga kakak-kakak semua itu sudah mengajak semua siswa gitu ya untuk melakukan aktivitas fisik dengan berbagai materi gitu ya. Ini lebih khususnya pada pembelajaran sepak bola misalkan. Memang betul motivasi itu yang pertama gitu ya. Motivasi bisa mempengaruhi bagaimana keterlibatan mereka dalam mengikuti aktivitas fisik yang kita sajikan, kita sudah rancang dalam proses pembelajaran penjas. Tetapi tadi yang kita katakan, kalau ini kan anak-anak perempuan biasanya takut panas lah atau takut luntur make upnya gitu ya. Itu kebetulan saya itu meneliti juga kemarin disertasinya mengenai alasan gitu ya, kenapa anak perempuan itu selalu tidak mau mengikuti aktivitas fisik gitu ya. Ternyata terungkap ya Kak Ebta dan untuk kakak-kakak semuanya. Jadi di sini ada yang namanya konstruksi sosial ya yang sudah dikonstruksikan dari awal bahwa yang namanya anak perempuan itu dalam tanda kutip dari awal itu dari mulai pendidikan di rumah gitu ya, di rumah yang pertama, pendidikan pertama itu adalah di rumah, lingkungan sekitar, dan bahkan di sekolah anak perempuan itu sudah dikonstruksikan untuk tidak terlalu aktif melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi kemarin penelitian saya mengungkap seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua itu memang eh, melarang anak perempuannya untuk ya kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan untuk melakukan aktivitas fisik. Sehingga konstruksi-konstruksi itu terbawa termotivasi, tertanam dalam diri anak perempuan bahwa saya tidak terlalu inilah gitu. Saya harus mainnya Barbie-Barbian aja, saya mainnya nggak harus main bola di luar gitu kan. Dan konstruksi di sekolah itu ternyata dibawa ke konstruksi maaf, konstruksi di rumah itu ternyata dibawa ke konstruksi yang ada di sekolah. Kebetulan saya kemarin penelitiannya di TK dan untuk TK mungkin di Indonesia belum ada spesifik
pembelajaran penjas yang ada di TK, namun penyelenggaraan aktivitas fisik itu diintegrasikan ke dalam kurikulum TK gitu ya. Jadi saya mengungkap seperti itu. Dan guru-guru mungkin ini tidak berlaku di penjas, tetapi setidaknya saya menginformasikan kenapa ini terjadi gitu ya untuk anak laki-laki dan perempuan itu. Sampai ke sekolah itu dikonstruksikan kembali oleh gurunya bahwa yang namanya perempuan udah gak usah capek-capek, udah di sini aja gitu ya. Nah, sehingga itu sudah terbentuk ke dalam diri seorang anak perempuan bahwa saya ya sudah tidak akan melampaui konstruksi yang sudah dari rumah di bawah, sekolah di bawah, di lingkungan di bawah, dan pada akhirnya yang terjadi itu ditambah konstruksi sosial itu dengan teammate atau temannya seperti itu. Dan temannya juga sama membawa konstruksi dari rumah gitu. Jadi ini mereka itu sudah sistemik gitu konstruksinya. Nah, seperti itu yang pertama. Jadi ada teori konstruksi di situ ya, konstruksi sosial. Nah, untuk yang kedua mengenai tips dan trik gitu ya, bagaimana kita bisa menyelenggarakan eh, pembelajaran penjas yang berbasis keadilan sosial. Saya yakin ya semua kakak-kakak di sini juga sudah berusaha untuk menyelenggarakan itu. Hanya saja ya kita harus perlu terus diingat bahwa learning is process. Yang namanya proses itu nggak ada yang instan. Yang instan itu hanya mie goreng Kak Hilda ya. Tadi kita memasak mie goreng gitu ya karena di sini udah pada tutup ya nggak bisa kemana-mana itu yang instannya. Jadi kita harus ingat bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendakkan kepada mereka, tetapi kita nikmati saja learning is process gitu. Jadi dalam proses itu dan kita tahu bahwa anak bukan miniatur orang dewasa, di situ terciptanya ada satu mungkin kesenangan ataupun keikhlasan kita bagaimana caranya kita bisa terus belajar merancang bagaimana bisa memberikan kualitas pembelajaran penjas yang terbaik buat anak-anak didik kita. Seperti itu, Kak Eta. Semoga sedikitnya bisa menjawab. Terima kasih Kak Gita. Ya, Terima kasih. Ya, demikian tadi Kak Epta. sama-sama. Hmm. Cukup Epta? Apakah ada yang mau dikonfirmasi lagi? Mungkin ini sih ya. Ternyata ada konstruksi itu ya. Saya Ya, betul, baru tahu ya. konstruksi. Jadi, Hmm. mungkin informasi yang baru juga bahwa oh ya betul ternyata ada apa ya, yang dibawa oleh peserta didik kita sebelum ke kelas kita itu ya. Terima kasih ya kita. Ini saya Ya, akan belajar lebih sama-sama. lanjut. Terima Siap, terima kasih, kasih semoga Kak Epta dan sedikit. terima kasih Kak Gita. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini boleh tadi saya kelupaan bagi penanya boleh memperkenalkan diri gitu ya. Nama Oh dan iya. daerahnya. Ini kebetulan ada yang bertanya fasilitator 3. Ini Kak Bambang dari Papua nih Kak Gita. Oh, Masya Allah dari Jadi dari Papua. Papua di sana Salam sudah Oh, pukul kenal, 11 ini. Kak. Ya, silakan Kak Bambang. Ah, seru ini dari Papua. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Bambang Irawan, saya dari Papua Barat Daya, tempatnya di Kabupaten Sorong. Kami sudah pernah bertemu dengan Kak fasilitator kami, fasilitator pemandu PKG PJOK, Kak Heri Setiawan. Siap. Di sini baru jam setengah 11, Kak. Semangat ya. Baik, jadi ini Kak, tadi pertanyaan saya hampir terbalik dengan Kak siapa yang baru bertanya tadi tentang adanya konstruksi-konstruksi tentang make up dan lain sebagainya. Kalau untuk di Papua Barat ini Kak, khususnya untuk yang perempuan, kalau untuk main sepak bola mereka lebih antusias daripada yang laki-laki. Seperti itu. Nah, tapi ini Kak, yang mungkin saya mau tanyakan atau penyatuan persepsi, pernah sih saya nonton TikTok gitu kan. Nah, scroll-scroll ternyata ada yang membandingkan PJOK itu dengan pembelajaran yang lain gitu. Nah, jadi pas saya nonton kok
apa pembelajaran yang lain itu bukunya itu penuh semua dengan tulisan, tetapi PJOK ini kok kosong sama sekali. Tapi pada saat ulangan, kenapa sih kok ada yang namanya ujian apa ulangan tertulis? Mereka bingung mau ngisi apa gitu kan. Mungkin boleh dong dibagi tipsnya, dan itu juga saya susah sekali terapkan di Papua Barat ini, khususnya untuk mereka yang susah untuk merangkum pelajaran PJOK apabila kita hanya memberikan praktek di lapangan, sehingga pada saat kita mau membuat soal-soal ini yang menurut kita ujian tertulis itu sangat susah sekali Kak gitu. Sehingga itu tadi nilainya itu menjadi tidak maksimal gitu. Ah, mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bambang atas pertanyaannya. Sana unik Kak Gita ya ternyata ya. Nah, berbeda dengan yang lain. Nah, silakan untuk Kak Gita langsung. Iya, terima kasih, betul ya, sangat unik. Jadi tadi sudah dipaparkan juga di awal bahwa kita itu eh, negara yang sangat multikultural kultural gitu ya, sangat banyak sekali culture yang memang berbeda dari eh, daerah satu dengan daerah yang lainnya, dan ini juga terbukti gitu ya, ada perbedaan, tetapi perbedaan itu untuk menyatukan kita semua gitu ya. Dari Papua tadi dengan Kak Ebta justru terbalik katanya, kalau di Papua itu eh, mohon maaf tadi siapa Kak namanya? Kak Bambang. Kak Bambang, ya mohon maaf sekali. Di Papua itu justru anak eh, perempuan justru lebih menyukai dan lebih antusias untuk mengikuti sepak bola ya. Tadi mungkin ya konstruksi-konstruksi budaya di rumah di sekolahnya itu sangat berbeda gitu ya. Nah, mengenai ujian tertulis gitu ya, Pak Bambang. Mohon maaf itu untuk ujian tertulis teorinya, atau untuk menyamakan ataupun ada hambatan atau seperti apa untuk ujian tertulisnya, mengkonfirmasi saja, atau Itu biasanya Kak. memang apakah ada ujian tertulis gitu ya. Ini kan kita juga menggali informasi dari teman kita gitu ya dari Papua, apakah di sana ada ujian tertulisnya atau seperti apa? Iya, kalau untuk di Papua sini itu masih ada namanya ulangan tertulis seperti itu. Hmm. Untuk pembelajaran PJOK bahkan ujian sekolah pun yang untuk kelas 9 itu juga masih ada, karena saya mengajar di SMP. Kelas 9 itu ujian akhir sekolah itu untuk dimasukkan ke rapot otomatis mereka masih ada apa? Ujian tertulis seperti itu. Jadi kadang peserta Hmm. didik juga bingung. Pembelajaran ini kita tidak terlalu diforsir ke apa aktivitas menulis, tetapi pada saat ulangan kenapa soalnya keluar semua seperti itu. Contohnya seperti sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Memang kita jelaskan pada saat pembelajaran, tapi tidak sedetail apa yang ada di dalam buku seperti itu. Dan Oh pada ya, saat jadi ulangan tertulis itu keluar semua Kak gitu. hmm, justru tidak mengajarkan secara teori ya, Pak Bambang ya. Tetapi aturan di sana tetap harus tertulis gitu. Iya, kalau di sana tetap ada yang tertulisnya seperti itu. Bahkan ujian akhir sekolah pun ada gitu. Iya. Kalau dari perspektif saya sih sebetulnya itu karena karakteristik mungkin daerah yang memang memiliki aturan tertentu gitu ya. Bisa saja ujian tertulis dan lain sebagainya, tetapi kita kembali lagi ke perspektif evaluasi gitu ya. Jadi yang namanya evaluasi itu kita tidak bisa menyamakan bahwa evaluasi itu harus selalu di akhir gitu ya, Kak Bambang, tetapi evaluasi itu bisa ketika secara langsung setelah proses pembelajaran dievaluasi, bisa ketika pertengahan gitu ya, di awal, pertengahan, dan akhir, itu terus selalu melakukan evaluasi. Dan evaluasi itu juga tidak semerta
merta ketika penjas itu harus ada teorinya juga gitu ya. Jadi kita bisa menyiapkan apa yang bisa kita evaluasi dari mulai mungkin secara komprehensif ya, bukan secara teknikal juga, tetapi semua aspek yang memang kita evaluasi gitu ya dari motivasi dan lain sebagainya, geraknya. Jadi kalau untuk mengenai teori gitu ya, penyesuaiannya dengan aturan, kalau menurut saya, ya kita bisa mendapatkan data evaluasinya itu tidak hanya ketika di akhir pas teori. Jadi ketika pas teori itu anak-anak tidak tahu atau seperti apa, tidak apa-apa karena mungkin kita tidak mengajarkan secara gamblang dan bukan PJOK itu menjelaskan gitu ya dengan teori, tetapi kita bisa melakukan evaluasinya ketika proses pembelajaran berlangsung. Semoga bisa sedikitnya menjawab Kak Bambang. Siap, Kak. Terima kasih Ya, banyak. Salam kenal terima untuk kasih. semuanya dari Papua Barat Daya, Iya, khususnya salam. Kabupaten Sorong, Kak Gita. Kak Ya, Heri, terima terima kasih kasih banyak, Kak. banyak. Salam buat Sama-sama, teman-teman di Bang. Kabupaten Sorong. Ya. Siap, Kak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi luar biasa ya, dari peserta kita dari Papua tetap semangat, Kak kita. Kak kita bersamai dari luar negeri, dari Australia juga tetap semangat. Nah, semoga dengan ini kita tetap semangat Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ataukah mengkonfirmasi, mumpung ada narasumber yang hebat kita hari ini Bapak Ibu. Bisa menuliskan di forum chatting ataukah present secara langsung. Kita masih ada waktu kurang lebih 12 menit ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan ataukah sudah cukup? Kalau memang ada segala sesuatu, silakan dimanfaatkan. Ini ada sesi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini terima kasih ada Kak Syarif Fusilat. Ya, silakan Kak Syarif bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima Silahkan. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak, Bu Gita, Pak Heri, semuanya. eh Mungkin lebih kepada apa ya? eh Kebijakan mungkin ya. Dan ini agak sedikit menyimpang dari tema, tapi sebetulnya masih ada kaitannya dengan tema yang Bu Gita presentasikan tadi. Karena tadi menyangkut dengan ada apa sedikit menyentuh tentang kurikulum begitu ya. Eh, Memang yang terjadi saat ini dengan kurikulum yang sedang berjalan gitu ya sebelum ada pergantian menteri yang baru. Nah, fenomena di lapangan kami sebagai guru PJOK ini di berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita di lapangan jadi dilema begitu. Diharapkan tuntutan dari kurikulum yang eh, apa menekankan kepada guru dan siswa untuk melaksanakan kurikulum itu sendiri begitu. Tetapi kita sebagai pelaku lapangan yang akhirnya di lapangan itu menjadi situasional untuk memberikan materi-materi tersebut. Maksudnya dalam artian program yang sudah kita susun itu agak sedikit menyimpang begitu dari kurikulum yang ada karena kita menyesuaikan dengan sapras yang ada begitu ya lalu situasi-situasi atau tadi sudah dibahas juga kultur yang berbeda begitu ya. Nah, jadi yang pada akhirnya eh, apa kita ini agak sedikit kebingungan begitu Bu dengan pelaksanaan saat di lapangan bahkan tadi juga sudah disinggung juga sedikit
bahwa ada 2 poin untuk ujian, ada ujian tertulis dan ujian praktek begitu. Dan itu pun sama saya lakukan seperti begitu di sekolah. Walaupun memang tadi betul kita 90% itu di lapangan begitu. Sisanya yang 10% di kelas pun itu hanya kita sampaikan saat apa? Saat bulan puasa saja begitu. Dan sisanya kita full pure di lapangan. Nah, dari kebijakan yang ada, mohon tips atau pencerahannya dari teman-teman semua yang apa? Mungkin sama seperti saya saat di lapangan ini menemukan titik dilema harus melaksanakan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah dengan keadaan-keadaan situasional saat ini. Itu saja mungkin dulu sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sarif. Ini hubungannya dengan kebijakan nggak kita ya? Silakan Ibu kita bisa mengkonfirmasi secara langsung. Nah, baik, terima kasih banyak Kak Sarip ya untuk curhatan-curhatannya. Cimahi aman. Aman Bu, aman Bu. Hujan Ya, terus Bu. oh gitu. Baik, terima kasih. Ya, tadi mengenai memang dilema-dilema itu ya pasti terasa gitu ya ketika yang tadi kebijakan yang memang muncul gitu ya, tiba-tiba ada yang baru, tiba-tiba ada yang baru. Tetapi untuk guru penjas harus menyesuaikan. Eh, dan untuk yang kurikulum yang sekarang gitu ya, yang sudah dirancang sebelumnya sama Prof. Cali dan yang untuk kedepannya mungkin sedang dirancang juga memang kurikulum yang baru lagi gitu ya Pak Sarip itu lebih mefleksibelkan gitu ya karena mengusungnya tentang konsepnya social justice memiliki fleksibel kepada guru-gurunya untuk bagaimana mereka itu memiliki kebebasan dalam mengekspresikan eh, cara mengajar nanti kepada siswanya seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya semoga saja teman-teman, kakak-kakak guru semuanya di sini guru PCOK itu bisa bisa bukan menerima ya. Jadi ketika ada kebijakan kurikulum atau ganti menteri ganti kurikulum sih itu mah kalau di Indonesia kayak sudah biasa karena mereka itu punya hajatnya masing-masing mungkin ya, tetapi kita menyikapinya tetap saja sih semuanya ya semua satu kurikulumnya itu tetap hanya saja itu ada proses berbedanya dengan arah orientasi yang justru untuk yang sekarang yang sedang dikembangkan ini adalah sudah mulai masuk ke dalam ranah kurikulum penjas yang memang seharusnya terjadi seperti itu ya. Jadi semoga saja bisa mengikuti dan memang eh, kalaupun memang ada beberapa kendala dan lain sebagainya gitu. Jadi acara-acara seperti ini gitu ya sangat penting dan ini membuka pemikiran kita semuanya untuk selalu berdiskusi bagaimana caranya gitu ya tips dan triknya untuk bisa mengimbangi gitu ya apa yang sudah dirancang dan untuk kedepannya bisa terus dijalankan dengan baik gitu ya untuk pembelajaran pejasnya. Nah, jadi seperti itu Pak Sarip gitu ya. Saya juga tidak bisa memberikan yang saran secara implementatifnya. Saya yakin semuanya bisa menyesuaikan dengan cara-caranya teman-teman sendiri, seperti apa penyesuaiannya gitu ya, dengan kurikulum terbaru, dengan berbagai pendekatan dan model gitu. Yang terpenting kita fokusnya, biarlah kurikulum itu fokusnya pada ranah kebijakan, tetapi kita sebagai guru PJOK itu fokusnya bagaimana kita bisa mengajar PJOK kepada siswa, bagaimana bisa memotivasi siswa untuk tetap senang bergerak, gitu. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan penjas yang meaningful dan enjoy gitu ya kepada siswanya, tidak semesta-mesta siswa itu takut ketika tiba-tiba pembelajaran penjas udah lihat sepatu gurunya juga udah lari gitu ya Pak Sarip udah takut. Nah, itu yang kita harus hindari gitu ya dari sosok guru penjas tetapi guru penjas yang memang
bukan hanya proses pembelajarannya yang nanti menyenangkan gitu ya, tetapi gurunya juga di sisi lain dari segi karakteristiknya bisa menyenangkan, bisa ikut bersama dengan siswa untuk saling memotivasi karena itu tadi ya, kita juga tidak bisa menjadikan siswa itu eh, apa ya, memaksa siswa untuk cepat dewasa atau memaksa siswa untuk berubah dengan instan gitu. Karena itu semuanya adalah proses gitu. Dan jadi seperti itu Pak Syarif, semoga setidaknya bisa sedikit eh, membukakan gitu ruang-ruang untuk kegelisahan yang dialami oleh Pak Syarif seperti itu. Semoga kita bisa langsung berdiskusi Pak Syarif di kampus. Ya, Bu Gita. Terima kasih, Bu Gita. Iya, Mas Pak Heri, Syarif. terima kasih. Pak Heri semuanya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Gita dan Kak Sarif atas pertanyaannya. Ternyata tidak terasa Bapak Ibu semua sudah saat ini pukul 20.56 waktu Indonesia Barat. Kalau di Australia sudah luar biasa ya sampai malam ini ya Bu Gita. Jam 10, Pak. Oh, jam 10. Ya, ya. Oke, kita satu pertanyaan lagi atau sudah cukup Bu Gita? Boleh, silahkan jika ada yang Oke, kalau masih ada silakan Bapak Ibu satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Di sini ada Kak Bambang ya. Kak Bambang, selamat malam Kak Bambang. Biasanya Kak Bambang semangat ini kalau diskusi ini ya dari UP ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya kalau ada mau ditanyakan ataukah dikonfirmasi mumpung kita ada kesempatan yang luar biasa ya. Oh, di chat ada. Oke, izin membacakan pertanyaan yang ada di chat. Kolom chatting. Ini izin bertanya Kak, yang saya alami di sekolah kami di SMP, anak jika ditawari mau bermain apa, secara otomatis laki-laki menjawab sepak bola dan perempuan menjawab voli. Namun jika dituruti kemauannya, yang ikut tidak semuanya, tetap saja anak laki-laki ada yang tidak suka dan memang malas bergerak. Baik laki-laki maupun perempuan, khususnya yang kelas 9. Kalau kelas 7 kebanyakan lebih suka dan banyak yang hadir untuk bergerak. Mungkin ada tips atau ada akar masalah yang pernah diteliti dari kakak terkait ini. Nah, ini tentang PJOK, isu gender Kak ya. Seakan-akan sepak bola itu laki-laki gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan forum chatting. Silakan Kak, kita bisa menjawab langsung. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Hernowo ya. Jadi justru ini case-nya eh, terbalik ya. Jadi ini kalau yang laki-laki sepak bola dan perempuan menyepoli, namun jika dituruti kemauannya, yang ikut tidak semuanya. Tetap saja anak laki-laki yang tidak suka dan memang malas bergerak, baik laki-laki maupun perempuan khususnya. Oke ya, banyak kan lebih suka dan banyak. Oke, jadi ini tetap saja gitu ya. Kita kembali melihat sebelum mengajar itu ada apa yang harus kita pelajari itu dari karakteristik siswanya. Di sini ada ya membedakan kelas 7 gitu ya, kelas 9 dan kelas apa gender laki-laki dan perempuan. Jadi dari kacamata tadi tidak semua siswa itu memiliki karakteristik yang sama dan kita juga tidak semerta-merta harus berkeadilannya itu harus diberikan porsi yang sama. Yang tadi ingat gambar yang tadi, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ketika terjadi student voice atau pemilihan materi yang kita eh, sajikan kepada siswanya itu kita mau memilih apa, yang tadi jawabannya voli, laki-laki sepak bola silahkan gitu ya. Yang namanya proses pembelajaran Penjas itu tidak ada yang sesuatu yang baku gitu ya. Semuanya itu adalah fleksibel, dilihat dari awal dari karakteristik anaknya, dari karakteristik lingkungannya, dari karakteristik segi ketersediaan peralatan dan sebagainya. Jadi di sini kita sebaiknya bisa menganalisis karakteristik itu sebelum kita mengajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, bisa saja kita menggunakan berbagai macam ini apa
media pembelajaran yang mungkin saja menarik siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran ya. Jadi ada sedang proses publikasi juga ini saya sedang meneliti bersama mahasiswa. Jadi mahasiswa itu membuat bukan suatu ya berbagai macam media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajarnya. Misalkan untuk sepak bola ada yang membuat semacam monopoli atau ada yang membuat semacam poster target gitu ya. Dan ketika itu dibawa ke dalam proses pembelajaran Penja, setidaknya mereka itu tertarik terlebih dahulu menanyakan, Pak, Bu, ini gimana cara mainnya gitu ya. Jadi ada suatu keterkaitan ketertarikan siswa untuk bisa bagaimana terlibat aktif untuk mengikuti proses pembelajaran Penjas. Sekali lagi, jadi pembelajaran Penjas itu nggak baku harus menggunakan metode A, style A, atau student voice, atau dan lain sebagainya, tetapi semuanya itu fleksibel, tergantung bagaimana kita bisa eh, scanning ataupun bisa menganalisis apa yang terjadi gitu ya, karakteristik-karakteristik apa yang mungkin bisa kita dapatkan sebagai sumber untuk kita bisa merancang proses pembelajaran. Setidaknya membuat satu atau membuat satu gebrakan ataupun yang memang bisa memotivasi lebih awal siswa untuk bergerak itu adalah salah satunya membawa peralatan yang belum pernah dilihat oleh siswa sebelumnya. Kalau kita membawa bola, oke biasa gitu ya. Tapi ini kemarin itu sedang dikembangkan, membawa poster, misalkan ya, posternya itu ada target atau membawa kayak semacam ular tangga dan lain sebagainya, setidaknya membuat motivasi di awal untuk mengikuti aktivitas pembelajaran Penjas. Mungkin hal itu saja yang bisa saya ungkapkan sesuai dengan pengalaman. Semoga bisa membantu sedikitnya. Baik, terima kasih Ya. Kakak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya Kak Gita. Tidak terasa saat ini pukul 21 Kak Gita. Dan sesuai dengan komitmen tadi, kita akhiri setelah satu pertanyaan yang tadi sudah dituliskan di forum chatting. Nah, sebelum diakhiri Kak Gita, mungkin Kak Gita ada yang disampaikan untuk closing statement tentang tema kita hari ini. Ya, silakan Kak Gita. Ya, baik. Terima kasih. Sebetulnya ini kakak-kakak guru PJOK itu semuanya sudah hebat dan saya yakin juga teman-teman semua sudah menggunakan kacamata sosial justice-nya. Hanya saja yang perlu diingat adalah tadi anak itu bukan miniatur orang dewasa. Kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu yang instan kepada anak. Kita harus menikmati proses learning is prosesnya saja. Terima kasih, semangat semua untuk teman-teman guru PJOK, kita berjuang bersama untuk menciptakan pembelajaran penjas berkualitas di Indonesia. Oke, Hatur nuhun, terima siap. kasih. Terima kasih Kak Gita dan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, berkenan semuanya open kamera, kita foto bersama. Tapi paling utama kita ucapkan terima kasih pada Prof. Cali yang telah membantu memfasilitasi dan berkomunikasi dengan narasumber yang hebat. Sekali lagi terima kasih Prof. Cali yang sudah mengakomodasi. Nah, silakan Kak Epta bisa membantu kita foto bersama dari slide pertama. Kita ada 4 slide ya. Kak, Kak Epta bisa membantu untuk mendokumentasikan. Silakan kakak semuanya untuk open kamera semuanya. Dihitung Kak Epta, 1, 2, 3. Untuk slide pertama dan seterusnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide Lanjut kedua. slide kedua. Ya, selanjut slide ketiga. Oke, sudah kakak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tiada gading yang tak retak. Saya Heri Setiawan yang maju sesi dari awal sampai akhir. Banyak bicara jelas banyak salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber hebat narasumber Kak Gita yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan lain-lain. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dari CUP khususnya dari Prof. Cali dan semuanya dan Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk bergabung
Nanti insya Allah pada bulan-bulan ke depan kita akan membawa tema-tema yang luar biasa yang tadi sudah dicolek sama Kak Tonang. Kita akan mendatangkan narasumber dari luar negeri gitu ya Kak Tonang ya, insya Allah ya. Nah jangan lupa teman-teman yang lain, CUP adalah komunitas of praktik, saling berbagi praktik baik. Siapapun bisa terbuka untuk bisa berbagi praktik baiknya. Pada sesi kita hari ini dengan tema keadilan sosial dalam pelajaran PJOK, izinkan saya menyampaikan bahwa dalam pelajaran PJOK memiliki tujuan memastikan setiap peserta didik tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses aktivitas fisik pendidikan berkaitan dengan kesehatan. Keadilan sosial dalam pelajaran PJOK berfokus pemberian kesempatan yang setara dan penghargaan terhadap keberagaman agar setiap siswa bisa merasakan manfaat maksimal dari pendidikan jasmani. Saya Iris Setiawan yang mandu kegiatan, banyak bicara jelas banyak salah. Saya mohon maaf, kebenaran dari Allah. Kita akhiri bersama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Kak Gita semuanya.